Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama aku bakal ngenalin dan nge-review beberapa art supply milik aku yang mungkin bisa jadi rekomendasi kalian yang mau memulai hobi baru dengan melukis dan menggambar. Pertama, aku mau nyaranin bagi kalian yang baru mau mulai gambar atau melukis, ada baiknya kalian lebih punya buku mewarnai dulu untuk melatih kalian mencampur warna atau blending warna dan lain-lainnya. Di sini aku punya color wheel. Ini adalah buku mewarnai yang aku beli di Gramedia. Ini harganya 58.000. Ini lumayan buat ngilangin stres atau bete kalian di rumah. Kalau misalkan kalian bingung mau ngelakuin apa, bisa jadi nih rekomendasi kalian buat mewarnain. Di sini ada beberapa hasil warna aku. Ini pakai pensil warna. Terus ada lagi, aku juga mewarnai pakai spidol dan hasilnya ini. Nanti aku review pensil warna sama spidolnya. Tapi balik lagi aku saranin kalau kalian mau mulai hobi buat ngegambar atau melukis, lebih baik kalian belajar mewarnai dulu. Mungkin kalau warna kalian udah bagus, teknik mencampur warna kalian udah bagus, kalian bisa lanjut ke gambar manual menggunakan tangan kosong kalian sendiri dan imajinasi kalian. Yang kedua, ini penting banget buat kalian yang baru mulai gambar. Pastinya kalian harus punya buku gambar. Kalau kalian mau punya buku gambar biasa yang kalian beli di warung atau toko ATK yang dekat rumah kalian, itu nggak apa-apa. Tapi di sini waktu aku baru mulai gambar, aku pakai ini sketchbook. Harganya nggak terlalu mahal, sekitar 15.000. Jadi dia udah ada isinya yang aku nggak tahu berapa isinya, dan refillnya pun bisa kalian beli. Ini ada di mana-mana, tapi waktu itu aku beli di toko buku Karisma, bukan Gramedia ya. Isinya pun bisa kalian beli dimanapun, mau di Karisma atau di Gramedia, dan harganya pun terjangkau. Waktu itu aku beli yang paling murah, sketchbook ini harganya 15.000. Dan aku nggak tahu ini mereknya apa, karena waktu itu aku masih nyoba-nyoba buat gambar. Ya mungkin bisa jadi rekomendasi kalian buat mulai gambar pakai sketchbook yang ukuran A5. Terus aku juga punya sketchbook lagi dengan ukuran yang beda, mereknya Gambar. Ini aku beli di event komik, waktu itu aku lupa, kurang lebihnya 2 tahun yang lalu. Ini harganya 25.000. Ukurannya itu A4. Ini murah sih, bagus juga, dalamnya lembut. Aku udah pernah pakai, tapi ini aku pakai buat gambar dan kemudian aku taruh di bingkai, terus aku robek. Tapi ini ada gambar aku. Ini bukan gambar sih sebenarnya, ini tugas kuliah, tapi aku bikinnya di sini. Ini lembut, kertasnya memang agak kertas warna kuning kecoklatan atau warna buram, tapi dijamin kalau misalkan kalian gambar kemudian kalian kasih warna, ini nggak akan mempengaruhi hasil warna kalian akan berubah, itu enggak. Ini bagus banget. Harganya 25.000. Kalau toko online mungkin kurang lebihnya sekarang udah 30 ribuan atau masih sama, aku juga kurang tahu karena aku belinya di event, dan biasanya kalau lagi ada event gitu kan harganya lebih murah ya. Jadi aku beli ini, mereknya Gambar. Toko online ada, di toko buku ada, di Gramedia aku juga pernah lihat ini tuh ada. Dia nggak cuma ukuran A4 aja atau ukuran-ukuran yang kecil lainnya, tapi dia juga ada yang seukuran notebook, sketchbook untuk kalian yang suka mungkin mau mulai ngegambar dengan nuansa alam, atau kalian mau gambar sambil jalan-jalan atau gimana, itu ada.
ukuran travel kitnya. Aku nggak tahu harganya berapa karena aku nggak punya, tapi yang aku lihat terakhir di online shop itu sekitar 100 ribuan. Mungkin itu bagus, aku belum pernah coba. Terus aku punya ini, ada watercolor pad. Ini kertas watercolor paper maksudnya. Ini mereknya Vitek. Ukurannya sama kayak tadi, A4, tapi ini lebih tebal karena ini kalau kalian mau gambar langsung warnainya pakai watercolor atau cat air, ini bisa kalian gunakan. Ini tuh nggak tembus dan udah pasti bagus banget sih, tebel. Ini ada beberapa gambar aku, ini pakai pensil warna dan ini pakai drawing pen biasa. Di belakangnya pun masih ada pensil, gambar pensil. Ini tadinya buat ponakan aku, tapi aku belum selesaiin, bukan nggak selesaiin karena aku lagi banyak urusan. Ini tebel, beneran tebel banget. Kalian kalau misalkan melukis pakai ini dengan media watercolor, ini tuh nggak akan tembus, dijamin. Tapi gimana makanya kalian ya, jangan terlalu dibasahin banget kuasnya, jangan disiram, ini tuh nggak tahan air. Ini tuh bukan waterproof tapi ini watercolor. Oh iya, kalau mau tahu, ini harganya 25.000. Aku belinya di Perapatan, toko Perapatan itu di Jatinegara. Di situ tuh tokonya murah-murah, dia banyak banget art supply. Kalau kalian mau cari apapun di situ ya dengan harga murah, pastinya kalian bisa ke toko Perapatan Jatinegara. Kalian bisa cari di Maps, aku nggak tahu alamat persisnya, yang pasti ini murah, aku beli di situ. Terus aku juga punya watercolor paper. Ini hampir sama kayak watercolor pad tadi yang barusan aku jelasin, tapi dia bukan berbentuk buku, melainkan dia kertas, jadi dia lembaran. Ini aku punya ini karena waktu itu aku dapat gratis setiap pembelian watercolor merek Sakura Koi, gratisnya watercolor paper ukuran A5, mereknya Artamedia. Mungkin kalau di online ini sekitar, kalau misalnya dijual online harganya sekitar 12.000 atau 15.000 dengan ukuran A5. Kalian bisa cari di online atau kalian mau cari toko buku, itu juga ada. Terus lanjut, aku punya Sakura Koi watercolor. Ini aku beli online di Tokopedia. Sellernya itu namanya Lix Art Supply. Itu banyak banget art supply, mulai dari yang basic ataupun yang udah expert. Dalamnya tuh kayak gini setelah dibuka. Ini ada paletnya, bisa dilihat ya. Ini ada paletnya. Oh, ada keras ya. Ini paletnya, jadi kalian bisa taruh di sini kalau misalkan mau ngelukis, terus atau di sini bisa juga. Nah, ini tuh gunanya untuk membersihkan brushnya. Ini tuh busa ya, ini busa. Ini buat bersihin brushnya. Terus di sini ada top brushnya. Jadi tuh ini sama aja kayak tongkat kuasnya gitu, tongkat brushnya. Caranya ini kan terpisah. Ini kalian buka, terus nanti di sini dimasukin air. Kalian pasang di sini. Kalau misalkan kalian mau ngelukis, kalian pasang. Terus nanti kalau kalian mau ngelukis, kalian nggak perlu nyelupin ini ke air lagi. Ini tuh udah ada airnya di sini, di tongkatnya ini, di topnya. Kalau kalian mau ngelukis, ya udah nanti dia akan otomatis turun airnya ke sini. Ini bakal otomatis turun dan kalian bisa langsung pergunain warna yang ada. Di sini kan ada beberapa warna. Ini aku beli dengan harga 350.000 kurang lebihnya. Jadi ini nanti kalau misalkan udah ada airnya, kalian bisa sop-sop di sini. Terus gunanya palet ini,
gunanya palet ini. Jadi kalau kalian habis ngambil warna di sini, kalian bisa taruh warnanya di sini, jadi nggak boros. Ini udah aku bersihin ya, jadi aku nggak ada warnanya di sini nih, udah aku bersihin. Jadi kalian bisa taruh di sini. Terus kalau misalkan kalian pakai yang kayak gini tuh menurut aku lebih awet sih, karena pertama kalau misalkan kalian udah ada warna di sini udah kering, terus kalian besok masih mau pakai lagi, kalian cukup isi aja airnya di sini lagi, terus kalian basahin kuasnya, kuas yang ininya kalian basahin, terus kalian usap-usap di warna yang kemarin sempat kering, itu bakal bisa untuk ngecat lagi atau untuk melukis lagi. Ini tuh awet, jadi kalian nggak harus ngambil lagi di warna-warna yang ada di sini, itu nggak harus. Kalau misalkan udah di sini, kalian bisa tambahin aja warna dikit aja, terus kalian ya udah kalian bisa irit. Dan ini aku beli udah kurang lebihnya 3 tahun lalu dan sekarang masih lumayan, kecuali yang warna putih, karena putih itu penting banget untuk ngeblending warna, untuk pencampuran warna. Makanya ini agak habis, mungkin nanti aku bakal beli lagi dan aku bakal review juga hasil belinya. Ini 350. Nah, yang tadi aku bilang beli ini gratisnya watercolor paper atau media. Ini ada di Tokopedia. Aku beli Tokopedia, di Shopee pun ada. Nama sellernya Lix Art Supply. Terus aku punya ini Faber-Castell watercolor pensil yang 24 warna. Ini pertama banget aku beli kalau nggak salah 3 tahun lalu, sebelum aku beli watercolor yang tadi aku jelasin. Ini aku beli di toko ATK di dekat rumahku, harganya sekitar 50 atau 60 ribu, aku lupa, ini udah lama banget. Mungkin sekarang harga udah nggak segitu lagi kayaknya sih, aku lihat di online tuh udah mahal, sekitar 80 ribu yang isi 24 warna, ada yang 70 ribu juga. Ini udah perpendek ya, aku belum beli lagi, belum restock lagi, karena selama ini aku kayak ngewarnain itu nggak terlalu banget gitu, kayak aku lebih suka ngegambar dengan drawing pen itu tuh tanpa warna, karena aku lebih suka ngedoodle. Jadi cukup pakai drawing pen warna hitam aja, itu bakal membuat doodle aku tuh kayak istimewa gitu tanpa warna, seperti yang tadi dilihat. Nanti aku ada kok contoh-contohnya kalau aku udah pernah ngedoodle dengan drawing pen dan tanpa warna, ada beberapa. Terus selain yang watercolor, aku juga punya yang classic color pensil. Klasik ini aku beli online, harganya sekitar 100 ribu. Aku lupa di mana, kalau nggak salah tuh di Shopee ya, aku lupa nama sellernya. Ini harganya 100 ribu, pas aku belinya juga baru setahun yang lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun, setahun yang lalu deh, nggak sampai 2 tahun. Ini masih kayak baru banget, karena aku jarang pakai. Ini tuh cuman kayak buat ngeblending atau nge-shading warna aja, kayak ngasih efek-efek bayangan gitu. Ini bagus, Faber-Castellnya ori, harganya 100 ribu. Nah, kalau aku beli ini gratisnya rautan, dan aku nggak tahu rautannya udah kemana. Kalau aku beli ini waktu itu gratisnya ini free kuas. Terus aku punya spidol Faber-Castell. Ini aku beli di Gramedia. Kalau nggak salah waktu itu harganya sekitar 150-an. Aku pakai waktu itu beli yang packagingnya itu cuman kertas biasa, bukan kertas sih, kayak cuman kayak gini aja, kayak pensil warna ini. Cuma sekarang packagingnya udah aku copot, udah aku buang karena robek. Terus aku giniin aja udah. Aku punya tempat sendiri sih, ada keranjang sendiri untuk ini. Ini aku dibeliin sama pacar aku, tapi aku tahu harganya karena kita lagi jalan waktu itu, jadi aku tahu harganya berapa. Ini aku beli di Gramedia Pejaten Village. Ini tuh ada sekitar 24 warna. Ini 24 warna. Ini tuh lumayan tebel.
Aku pernah warnain ini pakai spidol kayak yang tadi aku kasih tahu ya, warna aku yang pakai buku mewarnai color wheel tadi. Aku pakai ini, harganya sekitar 150.000. Next, aku punya yang banyak, nggak banyak banget sih. Aku punya ini, cat akrilik dengan merek yang berbeda. Jadi aku beli ini waktu itu karena aku ikut lomba melukis di kaos. Itu aku ikut lomba sekitar tahun 2018 di Museum Gajah ya sebutannya, itu kalau sekarang Galeri Nasional atau Museum Nasional, tapi aku nyebutnya Museum Gajah karena dari dulu namanya sebutannya itu Museum Gajah. Ini ada merek Leonardo Acrylic Expression. Nah, ini satu tubnya itu 10.000. Aku beli di Perapatan, toko Perapatan Jatinegara. Ini ada beberapa warna yang mereknya sama. Ada dua warna mereknya sama. Ini ada warna hijau sama warna merah. Jadi ini aku beli di toko Perapatan, satu tubnya 10.000. Terus ada lagi warna biru, warna ini aku nggak tahu ini di sininya yellow orchid. Itu tuh kayak kuning rada-rada kecoklatan, tapi lebih, kalau aku bilang lebih kayak coklat muda sih ya. Kalau ini kuning, terus ini putih. Ini tuh penting banget warna putih kalau misalkan kayak tadi aku bilang, kalau pakai watercolor itu pakai warna putih itu untuk mencampur warna, untuk blending, untuk pokoknya ngecampur itu bagus warna putih. Mereknya Maris atau Meris, aku nggak tahu ini gimana bacanya. Ini ya, ini sama, satu tubnya 10.000. Aku beli di toko Perapatan juga. Terus aku juga punya ini Sakura akrilik, mereknya Sakura Koi juga. Ini warna hitam, aku beli di Gramedia. Jadi waktu aku nyari yang lain-lainnya toko Perapatan, warna hitamnya tuh habis. Warna putihnya ini aja nyisa cuma satu dan aku pembeli terakhir. Jadi aku nyari ini di Gramedia. Ini harganya sekitar 15.000. Emang agak mahal sih ya, karena dari mereknya aja udah beda. Ini sekitar 15.000 aku beli di Gramedia. Aku lupa Gramedia mana. Ini tuh untuk waktu itu aku ngelukis. Jadi kan kalau aku tipe orang yang harus ngegambar dulu, bikin sketsa dulu pakai pensil. Nanti aku tebelinya kalau misalkan di kertas ya pakai drawing pen atau pakai spidol, snowman yang kecil. Kalau untuk di kaos waktu itu aku ngelukis, aku pakai ini untuk liningnya, akrilik warna hitam. Terus ini juga ada, aku beli akrilik warnanya gold dari Faber-Castell. Ini harganya 13.000. Aku beli di dekat rumah aku, ATK. Karena emang aku waktu itu nyari buat warna gold. Di lombanya itu temanya tentang budaya Indonesia. Jadi aku lebih ngelukis tentang baju adat, orang yang memakai baju adat. Dan lebih apa ya, ada baju adat Bali itu kan lebih kayak ada warna keemas-emasannya. Jadi aku sengaja nyari ini, untungnya ketemu, alhamdulillah banget. Dan ini deket rumahku, padahal aku waktu nyari di toko Perapatan sama di Gramedia ini tuh nggak ketemu, ini udah pada habis semua. Ternyata deket rumah ada, aku nggak cari dulu. Ini harganya 12.000, Faber-Castell mereknya. Kalau kalian mau ngelukis, kalian pasti harus punya kuas. Banyak banget. Aku beli di toko Perapatan lagi, toko Jatinegara. Ini aku barengan sama beli cat akrilik yang tadi aku sebutin. Aku lupa ini harganya berapa karena aku lebih fokus ke cat akriliknya. Jadi ini tuh berbagai macam ukuran, dari mulai ukuran nomor 1 sampai yang terbesar itu nomor 12. Aku nggak tahu nomor satunya apa udah hilang, kayaknya sih udah hilang ya. Oh ada, ini nomor 1. Ini ukuran nomor 1 begini. Ini aku sering pakai karena kecil. Ini ukuran nomor 1. Ini mereknya
Bianyo Bianyo Bianyo. Terus ini yang terbesar ukurannya 12. Aku lupa ini harganya berapa karena aku lebih fokus ke cat akrilik. Terus ada lagi kuas aku beli di toko perapatan dengan hari yang terpisah tapi dengan di toko yang sama. Ini harganya kalau nggak salah itu 15.000 atau 12.000. Ini kuas ukuran 0 dari yang triple 0, double 0, dan 0 aja. Aku emang nyari banget kuas yang kecil-kecil. Ini tuh untuk kalau ngelukis yang bagian-bagian detail, ini penting banget untuk kalian yang kalau misalkan lebih mau terjun atau langsung masuk hobi ngegambar atau ngelukis tapi dengan beban yang berat atau skala yang berat. Itu biasanya untuk mewarnai yang bagian detail itu menurut aku sih agak sulit ya. Jadi kalian harus benar-benar fokus dan pakai kuas yang kecil. Terus aku juga punya kuas di sini, kuas dari Giotto. Kuas dari Giotto. Ini ukurannya double 0. Jadi aku beli kuas yang ini sebelum beli kuas yang putih ini. Ini aku beli di Gramedia, harganya 20.000. Iya ya, 20.000 aku lupa. Aku beli di Gramedia kalau nggak salah harga sekitar segitu. Atau 15.000, aku juga lupa. Mohon maaf kalau salah, tolong diralat di komentar. Ini aku cuma beli ini satu karena aku butuh waktu itu mau ngelukis detail adalah gambar aku yang sekarang udah nggak tahu di mana. Terus aku juga punya kuas mereknya Joico. Nah, kalau ini aku belinya iseng. Aku beli di ASMK, harganya 10.000. Ini ada kuas yang bentuknya pipi. Untuk informasi aja, kalau untuk pertama kali kalian ngelukis, kuas yang warna putih ini, yang pipih seperti ini, itu penting untuk ngelukis dasar atas. Kalau misalkan kalian mau ngelukis pemandangan, kalau aku sih lebih pakai ini buat ngeblending gambar langit atau gambar rumput seperti itu. Terus ini juga ada kuas yang biasa dengan berbagai macam ukuran, tapi ini ukurannya juga nggak urut sih, ini ngacak. Aku beli di ASMK, 10.000 harganya. Buat kalian yang lagi belajar mewarnai dengan pensil warna, aku saranin kalian pakai ini. Ini penghapus pipih ya. Pipih. Kenapa ini pipih? Jadi ini tuh penghapus khusus menghapus pensil warna. Aku biasanya pakai ini kalau misalkan aku lagi warnain tuh salah atau keluar garis. Ini penting banget. Ini kan kelihatan habis. Aku pakai ini. Aku saranin banget pakai ini. Ini benar-benar khusus untuk pensil warna dan beneran bersih dong hasilnya. Kalian harus tahu itu. Ini aku beli di Gramedia, harganya 7.000 atau 9.000 kurang lebihnya. Ya mungkin kalian juga sering lihat ya kalau ke toko buku ada yang bentuk, selain bentuk oval kayak begini, ada yang bentuk segitiga, itu pipih. Kenapa dibuat pipih? Karena ya biasanya kan kalau ngewarnain itu keluar garis sedikit. Bagian pipihnya itu untuk menghapus bagian yang kalian ngewarnain di luar garis itu. Ini penting, kalian harus punya bagi pemula. Kayak yang tadi aku bilang, aku lebih suka ngegambar dengan pensil lebih dulu, kemudian liningnya pakai drawing pen, atau kalau misalkan aku ngelukis, aku pakai cat warna hitam. Di sini aku punya drawing pen. Ini beda merek ya, nggak apa-apa. Ini mereknya Snowman. Aku beli di toko ATK di dekat rumahku, harga satuannya itu 10.000. Aku belinya terpisah ya, nggak hari itu juga. Terus kalau ini mereknya standar. Ini aku nggak beli, ini dapat dari aku workshop manga di Taman Anggrek. Emang yang ngadain juga standar waktu itu. Aku dapat ini. Ini untuk lettering bagus.
Kalau kalian yang suka lettering, kalian bisa pakai ini. Ujungnya tuh tipis guys, tipis banget. Ini bagus, kalian bisa pakai ini untuk lettering. Terus kalau kalian untuk lining, setelah gambar pakai pensil, kalian bisa pakai ini. Ini berbagai ukuran, ada 0,5, terus di sini 0,6. Aku nggak berurutan ya ukurannya. Ini 0,8, 0,7, dan yang paling kecilnya ada 0,2. Biasanya aku untuk garis lining awal atau lining yang nggak terlalu ada di tepi luar banget, itu aku pakai 0,2. Cuman kalau misalkan liningnya itu ada di garis luar banget, aku pakai 0,5. Aku jarang ya pakai 0,8, kecuali kalau memang posisinya dia itu ada di gambar yang memang diharuskan warna hitam dan objek itu nggak terlalu besar, itu baru aku warnainnya pakai yang 0,8. Aku juga punya spidol permanen dari Faster, mereknya Faster. Ini aku dapat dari lomba doodle di Cibubur Junction. Ini juga ada merek Snowman. Ini juga permanen. Jadi aku ngedoodle di atas kanvas yang ukurannya 60 kali 1 meter kurang lebihnya. 60 cm kali 1 meter, aku juga lupa, itu besar banget. Dia seharusnya tim, tapi aku sendiri, jadi aku besar. Aku gambar sendirian dan aku nggak menang, nggak apa-apa. Buat kalian yang mau ikut lomba, kalian boleh cari-cari event. Mungkin kalian bisa ngembangin bakat kalian di situ. Jujur aku nggak pernah menang kalau lomba, tapi itu menjadi motivasi aku. Ini aku nggak beli, jadi aku nggak bisa review harga. Aku juga nggak tahu ini harganya berapa. Terus aku juga punya spidol snowman yang kecil. Ini juga dapat dari waktu aku lomba doodling di Cibubur Junction, sama kayak yang besar. Tapi kayaknya sih kalau ini harganya kurang lebihnya sekitar 3.000 kalau di toko ATK atau di warung. Terus aku kalau gambar itu selalu pakai pensil mekanik. Pensil aku sih aku bawa ke kantor, mungkin aku ketinggalan di kantor. Untuk kalian masih pemula, kalian bisa pakai ini. Pensil mekanik ukuran 0,5. Aku kebalik guys. 0,5, mereknya Faber-Castell. Ini harganya sekitar 5.000 satunya. Atau kalau kalian bener-bener masih pengen coba-coba aja untuk gambar, kalian bisa pakai ini. Ini tuh 3.000 atau 2.000 di toko ATK dekat rumahku. Terus kalau aku sih lebih suka pakai ini ya, IN Pentel. Ini dari Pentel. Ini bagus banget. Kalau ini harganya 37.000 satunya. Jadi aku beli dua. Satunya 37.000. Ini aku beli di Gramedia. Tadinya sih aku kira ini harganya 3.700, jadi aku beli dua. Ternyata pas dibayar ini mahal banget. Aku juga nggak tahu, lihat nolnya kelebihan. Tapi setelah aku pakai dengan harga segitu, it's okay lah. Ini bagus banget. Ini tuh empuk. Kalau kalian yang suka banget nggak nulis atau gambar pakai pensil mekanik, kalian bisa isinya pakai ini nih. Sorry, kebalik. Ini 0,5 ukurannya. Tergantung kalian sih, kalian mau pakai ukuran berapa, tapi kalau aku lebih suka pakai ukuran 0,5. Dia juga nggak gampang patah. Tergantung kalian sih kalau nulisnya kayak gimana, tapi kalau menurut aku, bagi aku yang kalau nulis terlalu ditekan, ini tuh nggak gampang patah. Nah, tadi itu review beberapa art supply yang aku punya. Mungkin bisa jadi rekomendasi kalian, dan harganya juga masih bisa dijangkau. Mungkin kalian nggak harus milikin semua, tapi kalau misalkan kalian mau milikin salah satu aja yang mungkin bisa jadi teman kalian kalau kalian bete. Dan kalau kalian mau cara yang termurah, silahkan, itu sesuka kalian, itu hak kalian. Nggak harus pakai merek yang mahal dan nggak harus pakai merek yang bagus banget. Itu tergantung kalian makainya gimana. Mau sebagus apapun mereknya, kalau kalian makainya dengan asal-asalan, itu nggak akan bagus hasilnya.
Sekarang aku mau ngeliatin beberapa gambar aku, dan aku pakai tools apa waktu itu. Ini gambar manual yang tadi aku kasih tahu di sketchbook aku yang ini. Ini ada gambar pertama, ini Little Pony. Ini aku ngewarnainnya pakai Faber-Castell watercolor pencil. Ini tuh aku blending pakai kuas. Jadi kalau kita warnain pakai watercolor, itu kalian tinggal celupin kuasnya ke air, terus langsung aja tipis-tipis, jangan terlalu tebal. Kalau misalkan tebal pasti kertasnya bakal robek, karena tergantung kertasnya juga. Kalau aku sih punya ini kertas yang tipis, bukan ukuran 200 gram atau 200 gsm. Terus gambar kedua ini ada gambar burger. Jadi waktu itu aku gambar ini karena lagi pengen burger, jadi aku cuma bisa gambar karena aku lagi nggak punya uang. Di sini aku juga pakai watercolor pencil. Terus liningnya ini pakai drawing pen yang ini. Aku lupa ukuran berapa, kayaknya sih drawing pen itu yang aku pakai ukurannya 0,5, dan ini juga sama kayak 0,5. Kalian bisa sesuaiin aja, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Itu gimana kalian menyesuaikannya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, aku lebih suka ngedoodling tanpa warna. Ini hasilnya. Ini tuh jadi konsepnya burung merak, tapi kepalanya kepotong karena aku gambarnya terlalu ke atas. Harusnya aku kebawahin lagi sedikit, jadinya kayak gini. Gimana ya? Kalau menurut aku sih, aku lebih suka gambar tanpa warna, hasilnya lebih estetik sih. Terus di sini aku juga punya lagi, ini gambar bunga. Aku iseng-iseng ini karena lagi bete di kantor. Ini masih dengan menggunakan pensil warna watercolor dari Faber-Castell. Terus aku ada lagi gambar Mirai. Ini aku ngambil dari Line. Aku nyontoh dari Line ini. Lagi-lagi ini aku warnain pakai watercolor pensil. Memang waktu itu aku cuma punya watercolor pensil karena aku lagi nyoba-nyoba. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kalian mau nyoba, kalian cari harga termurah, dan menurut aku harga yang pas buat aku itu adalah watercolor pensil. Jadi ini hasilnya. Terus ada lagi, ini aku juga masih pakai watercolor pensil, hasilnya kayak gini. Kalau untuk yang kayak gini-gini tuh ada dua warna kayak gini, dengan warna yang pink tua dan pink muda. Itu tadi aku bilang ya, kalian langsung masukin dua warna sekaligus, kalian atur mau di sebelah mana kayak gini. Kemudian untuk mencampurnya kalian pakai kuas, celupin ke air, lalu campur. Jangan terlalu banyak air, nanti robek kertasnya. Terus aku juga punya ini, jadi juga masih pakai watercolor pensil, tapi mungkin angka satunya ini lebih kayak menonjol ke sebelah sini ya. Ini 18, ini angka kesukaan aku sih. Terus aku punya, nah ini aku ngelukis pakai watercolor Sakura Koi. Hasilnya kayak gini. Jadi kalau yang warna kuning ini tuh aku asal-asalan aja, main warnain aja, jadi kayak nggak teratur gitu. Tapi kalau warna rambutnya dan warna bajunya ini ungu. Di bagian sini ini ungunya ada ungu muda sama ungu tua ya. Ini kalian bisa atur sendiri warnanya. Kalau kalian mau ungu tua yang agak kering, ini kalian agak banyakin aja warna ungunya. Cuman kalau yang kalian mau yang muda begini, ya udah kalian nggak usah tambahin lagi warnanya, cukup kalian tambahin yang di bagian depannya aja, terus kuas biasa. Terus ini warna rambutnya juga sama, aku ngikutin alur garisnya. Seperti yang tadi aku bilang, aku selalu gambar menggunakan pensil dulu, baru aku lukis atau aku lining pakai drawing pen. Jadi ini juga sama, untuk garis-garisnya gitu, ada efek-efek keritingnya gini di rambutnya. Ini aku juga yang tadi aku bilang,
tergantung kalian mau ngewarnainnya, mau ngelukisnya gimana. Kasih warna yang agak tebal di bagian tertentu yang tadi aku bilang. Terus aku juga punya lagi, ini aku lebih ngedoodle huruf Raihan. Jadi waktu itu ada yang mesen sih, terus aku gambar ini, ternyata maunya ukurannya besar. Ya udah aku tulis bikin di sini. Tadi aku punya cuman bingkai yang kecil, aku pikir mau pakai yang kecil, ternyata mau yang besar. Ya udah aku simpan aja di sini untuk contoh aku. Ini aku warnainya pakai spidol Faber-Castell. Spidol Faber-Castell ini nggak bisa terlalu kereng atau nggak bisa bolak-balik diwarnain, karena dia bakal hasilnya kayak ngelotok gitu kertasnya dan bakal bikin robek, dan nantinya bakal kering banget kayak gini nih. Ini tuh bener-bener kering banget karena aku terlalu bolak-balik ngewarnainnya. Nah ini aku warnainya pakai classic pensil. Jadi ini kesalahan aku sih, ini aku terlalu tebal ngewarnain rambut sama ini belum selesai, tapi aku lebih suka kayak gini. Ini hasilnya. Nah kayak yang tadi aku bilang, kalau mau warnain pemandangan ini sebenarnya gagal ya, karena bulannya warna coklat. Kalau mau warnain pemandangan ini untuk rumput, untuk langit, nah kalian bisa ngatur sendiri warnanya, kalian bisa tambahin ketebalan warnanya. Tergantung kalian sih. Kalau di watercolor aku kan ada beberapa warna hijau dan beberapa juga warna ungu. Jadi kalian kalau misalkan mau agak tebal warnanya, agak tua, itu kalian bisa langsung pakai hijau tanpa dicampur warna putih. Tapi kalau kalian mau muda, kalian bisa campur warna putih sedikit, sama seperti ini. Ini juga aku campur warna putih sedikit, makin kesini kan makin kerang. Terus ini juga aku campur warna hijau warna putih sedikit, jadinya hijau muda. Terus aku juga punya gambar ini. Ini aku iseng, aku nggak tahu ini siapa. Jadi ada cewek nunduk ke bawah, tapi kayaknya kayak ngeliat duit ya. Ini pakai watercolor pensil Faber-Castell. Jadi aku nggak warnain lagi rambutnya karena aku bingung mau pakai warna apa. Warna yang agak gelapnya tuh udah habis, kalian lihat sendiri tadi itu tuh udah habis punya aku, udah banyak yang habis. Terus ini ada gambar terakhir aku di buku ini. Mungkin nanti aku bakal gambar lagi, aku bakal review lagi. Ini gambar ceritanya nih, aku sih lagi megang balon. Nggak mirip sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini aku pakai classic pencil kayak tadi aku bilang, buat shading atau buat blending. Classic pencil ini bagus, jadi yang tadinya efeknya tebel di atas, makin ke bawah makin menipis, jadi hasilnya kayak gini. Bisa kalian lihat ya, ini agak tebel terus kesininya tipis. Kalau pakai classic pencil itu bagus, memang hasilnya lebih kayak lebih punya efek bayangan-bayangan gitu. Kemudian aku ada gambar doodle yang mungkin aku nggak niat untuk ngewarnain, tapi aku ngewarnain, tapi hasilnya nggak terlalu buruk sih ya menurut aku. Nggak tahu menurut kalian gimana. Ini sih bawang, tapi warnanya lebih aku akalin lagi biar bener-bener lebih mirip bawang. Ini belum selesai sih sebenarnya. Ini pakai classic pencil. Tadi kayak aku bilang itu lebih bisa buat ada efek shadingnya gitu, efek blending juga. Terus ini aku warna liningnya semua ini aku pakai drawing pen dengan berbagai macam ukuran. Kalau yang kecil-kecil kayak gini, garis-garis putus-putus kayak gini, ini itu aku pakai yang ukuran 0,5. Cuma kalau yang tebal ini tergantung, aku ada yang pakai 0,5 dan aku ada yang pakai 0,8. Ini aku pakai 0,2, maaf. Ini pakai 0,2 yang tipis-tipis kayak gini, bukan 0,5 ya. Aku pakai 0,2. Jadi hasilnya kayak gini. Beberapa kali aku pernah buatin kado untuk wisuda dan ulang tahun. Ini tadinya aku mau buat kado, tapi mungkin kayaknya gagal. Terus aku juga ada di sini
Ini belum jadi, ini aku pakai pensil mekanik. Ini tadinya buat ponakan aku. Ini pakai pensil mekanik, ini belum jadi. Niatnya itu untuk foto, ini ntar aku potong buat foto. Ini tinggal aku tebelin aja sih, nggak aku tambahin apa-apa lagi karena ini udah selesai sebenarnya, cuman aku belum nebelinnya aja. Nggak dulu kelihatan ya karena masih pakai pensil. Oke guys, mungkin segitu dulu ya bisa aku review. Next aku bakal bikin video, mungkin nanti aku bakal bikin perbandingan watercolor atau aku bakal ngasih tutorial gambar doodle mendasar. Tunggu aja nanti aku bakal bikin video apa, atau mungkin aku bakal nge-review lagi art supply yang bakal aku beli nantinya. Aku bakal unboxing dan segala macamnya, aku bakal review harganya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bye.